Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali dan melanjutkan, boleh buat KM kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin oleh KM. Ya, langsung aja. Oke, selesai. Gimana nih kabar kalian pada minggu kali ini? Semoga kalian sehat-sehat aja, diberi kesehatan selalu, dilancarkan apapun kalian. Semoga kalian bisa disehatkan agar kalian bisa melakukan kegiatan layaknya kalian sekarang. Sebelum lanjut, Bapak udah siapin G-form buat kalian isi, buat kehadiran kalian. Bapak udah share di WAG. Coba kalian cek, langsung isi aja ya G-formnya. Nah, sembari kalian mengisi G-form yang udah Bapak kasih, Bapak mau sedikit review tentang sikap dan perilaku wirausaha nih. Nah, kenapa nih ada sikap dan perilaku wirausahawan nih, gitu kan? Nah, yang sering kita dengar dan kemarin pematerian Bapak sedikit menuju tentang sikap dan perilaku wirausahawan itu ada satu kata yang menuju pada wirausaha tersebut, yaitu entrepreneur. Kalian udah gak asing pada entrepreneur kan, yang dimana entrepreneur itu diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ekonom yang dari Prancis yang bernama Richard Cantillon kalau nggak salah ya. Terus secara etimologi juga bisa dikatakan wirausaha itu adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat perbuatannya untuk mencapai sebuah tujuan. Biar lebih lanjut kalian mengerti tentang wirausahawan, kita langsung ke pemateriannya aja tentang sikap, perilaku, dan wirausahawan. Ini udah pada sesi materi yang dimana ada sikap dan perilaku wirausaha. Tadi udah sedikit di-spill dan di-review tentang masalah definisi wirausaha. Satu kata tuh apa yang menuju pada wirausaha tersebut, yaitu entrepreneur tadi kan. Nah, pada materi kali ini kita bakalan ngebahas tentang pengertian kewirausahaan, karakter kewirausahaan, tentang masalah kreativitas, terus manfaatnya apa, terus ada fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional, terus ada perilaku kerja prestatif, dan yang terakhir ada aspek-aspek kerja prestatif. Nah, ada nih tadi definisi kewirausahaan. Tadi kan satu kata yang menuju pada wirausaha itu apa? Terus di sini ada definisinya, di mana definisi wirausaha itu adalah seorang wirausaha yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Atau juga bisa dikatakan tadi secara etimologi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Terus ada beberapa pengertian dan definisi wirausaha menurut beberapa ahli nih. Ada 3 ahli yang mengungkapkan dan mendefinisikan tentang wirausaha. Yang pertama ada Syamsuddin Suryana, di mana mendefinisikan wirausaha itu yang harus memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang legas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Terus yang kedua ada menurut Prawirokusumo, bahwa dia mendefinisikan sebagai wirausaha itu mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Terus yang terakhir ada menurut Joseph Schumpeter, di mana dia mendefinisikan seorang wirausaha itu ialah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau suatu hal yang baru. Nah, jadi definisi wirausaha itu bisa kita simpulkan ialah seseorang yang ingin mencapai sebuah tujuan dengan berbagai hal, mulai dari percaya diri, mulai dari pengambilan resiko, mulai dari kreatif, inovatif, sampai di mana di titik dia menuju pada tujuan yang sudah
ditentukan tadi, gitu kan. Terus ada karakter wirausaha di mana yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang ingin menjadi wirausahawan agar sukses dalam menjalankan usahanya. Ada 10 berarti di sini. Ada kreatif, ada inovatif, berani, kepemimpinan, mampu berkomunikasi, kerjasama, mandiri, percaya diri, jujur, dan pantang menyerah. Ada kreatif di mana seorang wirausaha itu harus menuangkan kekreativitasannya agar tidak membosankan untuk berwirausaha. Terus ada inovatif, selalu berinovatif dalam hal mencurahkan isi kepala untuk pada perusahaan tersebut. Terus berani, di mana seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko, mengambil keputusan dalam menjalankan tugas yang dimana pengambilan keputusan yang beresiko itu harus diambil dengan sesuatu hal yang pikiran yang cermat. Terus ada kepemimpinan, di mana seorang yang menjalankan wirausaha ini harus mengelola dan menciptakan sesuatu hal yang menuju pada tujuan. Terus mampu berkomunikasi itu dari eksternal atau internalnya itu harus mampu berkomunikasi. Terus kerjasamanya gak jauh beda kayak mampu berkomunikasi. Terus mandiri, tidak bergantung pada orang lain wirausaha itu. Terus percaya diri, dia harus percaya diri bahwa dia akan sampai pada tujuannya. Terus ada jujur, ya dimana wirausaha itu harus jujur. Terus ada yang terakhir, menurut Bapak tuh yang terakhir nih, pantang menyerah emang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, karena ada kata-kata yang dimana terbentur lalu terbentuk. Nah, jadi pantang menyerah tuh perlu buat seorang wirausaha. Terus ada karakter wirausaha menurut Digreed, ada 10 yang dikenal 10D, yaitu sebagai berikut. Ada di mana dream, decisiveness, ada doors, determination, dedication, devotion, terus details, destiny, terus dollars, dan yang terakhir ada dispute. Nah, ada di mana sekarang ada kreativitas. Kreativitas itu apa sih? Kreativitas dalam berwirausaha itu apa sih, gitu kan? Nah, di sini dijelaskan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur yang sudah dijelaskan di awal. Bukan satu kata tentang wirausaha. Terus meskipun bisa saja melalui bisnis tanpa apapun, selama memiliki kreativitas yang baik, akan mumpuni jalannya sebuah bisnis yang bermodal kekreativitasan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif, serta banyak orang yang merasa kenapa kita harus menjadi seorang kreatif? Gimana caranya nih? Karena banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagainya. Namun sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemauan dan latihan. Jadi jangan takut untuk menuangkan kreativitas ketika finansial kalian kurang secara ekonomi, gitu kan. Karena dalam bermodal kreativitas tuh kalian bisa menjalankan sebuah wirausaha di mana masalah ekonomi atau masalah modal secara finansial akan mengikuti kekreativitasan tersebut. Terus ingin menjadi seorang entrepreneur yang kreatif, ini ada cara-caranya. Ya, ada 6 cara untuk menjadi seorang entrepreneur yang kreatif, di mana ada yang pertama ada mindset continuous improvement, ada diskusi dan interaksi, brainstorming session, terus traveling dan bertemu orang baru, ide bank, terus yang terakhir ada tidak menyerah menjadi orang kreatif. Lanjut, ada manfaat wirausaha nih, gitu kan, dimana siapa bilang berwirausaha itu tidak ada manfaatnya, kan? Semua yang dilakukan oleh manusia itu ada manfaatnya. Nah, contohnya ada wirausaha, manfaatnya salah satu perusahaan paling menjanjikan saat ini adalah menjadi seorang pengusaha. Pengusaha adalah seorang yang sangat pintar atau berbakat dalam mengidentifikasi produk baru, menentukan metode dan proses produksi baru, pengorganisasian kegiatan persediaan produk baru, pemasaran dan manajemen modal operasi. Terus ada berikut adalah manfaat menjadi seorang wirausaha, di mana bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu orang lain, kan manfaatnya gede, gitu kan.
Terus ada memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya, jadi tidak terikat pada norma-norma yang secara benar-benar terikat banget gitu. Terus tidak terikat waktu, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Terus yang terakhir ada memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Gitu kan. Banyak sekali manfaat wirausaha itu. Terus ini ada fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Wirausaha merupakan salah satu orang yang mempunyai jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta berkemauan dan berkemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Dengan demikian, wirausaha sangat mempunyai pengaruh atau peran yang besar dalam kemajuan perekonomian. Terus ada peran wirausaha dalam perekonomian, yaitu adalah tadi yang sudah disebutkan, salah satunya membuka lapangan pekerjaan, terus meningkatkan pendapatan nasional, membantu UMKM di Indonesia dan berbagai daerah mungkin, terus mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, penghasilan berupa devisa, terus pengadaan penanaman modal investasi dalam negeri, terus ada penghasilan berupa pajak. Nah, ini ada di mana perilaku kerja prestatif, yang dimana merupakan perilaku yang ingin selalu maju dan antusias yang sangat tinggi. Memiliki sikap atau perilaku profesional yang sukses merupakan salah satu modal pasar kesuksesan dalam berbisnis. Sukses dalam hal ini berarti seorang wirausaha selalu mempunyai sikap ambisius dan keinginan untuk maju dalam segala bidang. Ada perilaku kerja yang berorientasi pada prestasi, adalah perilaku yang menunjukkan kinerja tinggi, kreativitas, inovasi, dan orientasi riset. Perilaku kinerja karir dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda, seperti motivasi, kemampuan, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan penghargaan. Terus ada perilaku kerja yang berorientasi pada kesuksesan memiliki sejumlah manfaat. Antara lainnya ada 5 manfaat berorientasi pada kesuksesan, yaitu ada meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, terus ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, meningkatkan citra dan reputasi organisasi, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan organisasi, dan terakhir ada meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup pekerja. Nah, ada aspek-aspek kerja prestatif, aspek kerja prestatif yang harus diperhatikan oleh para wirausaha untuk mencapai sebuah tujuan, untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Antara lainnya ada, yang pertama ada kerja ikhlas, terus ada mawas diri, ada kerja cerdas, kerja keras, serta kerja tuntas. Nah, pematerian yang cukup singkat dan lumayan panjang juga tentang masalah sikap dan perilaku wirausaha. Mungkin semoga kalian bisa memahaminya dengan cermat, dengan seksama, dengan bisa dan bisa kalian simpan untuk pertemuan selanjutnya. Terus di sini kita bagi kelompok ya, terdiri dari 4 kelompok yang sudah saya siapkan. Saya akan bagikan lewat WAG dan kalian berdiskusi, silahkan berdiskusi dan kalian cari wirausaha, terus teliti, analis dan segalanya. Kalian korek informasi, datanya ambil segala macam dan jadikan salah satu artikel dan terobosan kalian untuk wirausaha. Saya kirim di WA ya. Oke, kalian cukup berdiskusi. Nanti saya akan tentukan tanggalnya untuk dikumpulkannya, dan itu tugas kelompok, dan nanti langsung kalian kumpulkan di Google Classroom. Terus di sini ya, itu tugas untuk kalian. Dan sebelum kita akhiri pematerian ini, saya Bapak juga ingin mencoba ingatan kalian serta ingin mencoba kalian untuk bereksplor lagi, untuk menggali lagi, dan Bapak pengen kalian mencoba untuk mengisi kuesioner yang bakalan Bapak kasih linknya, dan kalian tinggal isi. Dan masalah benar atau tidak ya itu tergantung ingatan kalian, segimana kalian ingatnya. Oke, Bapak kirim lewat WA juga ya. Oke, Bapak udah kirim di WAG, kalian langsung isi aja. Oke, sambil kalian isi, Bapak
juga pengen melihat kalian nih, siapa yang urutan pertama dan siapa yang ingatannya masih kurang-kurang nih gitu kan, atau ingatannya masih di rata-rata di tengah-tengah gitu kan. Oke, cukup. Kalian ingatannya masih oke, dan kita akhiri pematerian kali ini dan kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita masih bisa bertemu, kita masih bisa ketemu dan bisa berbagi bercanda, berbagi candaan, berbagi komunikasi. Terima kasih buat kalian, saya apresiasi kalian karena sudah mengikuti sampai akhir dan bisa kalian ingat sampai dari awal sampai akhir mayoritas. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, dan untuk KM boleh dipimpin doanya. Boleh pimpin doanya aja. Oke, selesai. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.